Bismillahirrahmanirrahim. Amanah salafun sallallahu alaihi wa sallam. Sir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pertemuan yang lalu sampai sekarang di pembahasan tabi'in, itu Imam Sari As-Saqati. Lanjutkan nadam yang kemarin. Fa'amma Sari bahwa Abul Hasan Sari bin Mughallis As-Saqati. Namanya Abul Hasan Sari bin Mughallis As-Saqati. Ma'ata sana sab'ah au thalath au ihda wa khamsin wa mi'atain di Baghdad. Meninggal tahun 251 atau 53 atau 57 Hijriah di kota Baghdad. Wa qabruhu bi Zunziyah. Shunziyah. Shunziyah. Daerah di sana ya. Zahirun yuzar. Kuburannya itu jelas nampak dan sering diziarahi. Ja'a Ma'ruf al-Karhi yawman fi suq wa ma'ahu sabiyyun yatim. Faqala iksi hadzal yatim fakasahu. Wa fariha Ma'ruf wa qala baghdullah ilaika ad-dunya wa arahaka mimma anta fi. Suatu waktu pernah datang Ma'ruf al-Karhi yang kemarin kita bahas itu di Kepasang, bawa anak kecil yatim. Bawa anak kecil yatim, bilang sama bilang sama Sari As-Saqati, ini kasih baju, kasih penuhi kebutuhannya dia. Akhirnya dipenuhi kebutuhannya sama Sari As-Saqati ini. Senang Ma'ruf al-Karhi, kemudian Ma'ruf al-Karhi doakan Sari As-Saqati, doakan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala membuatmu benci kepada dunia, kemudian membebaskanmu dari apa-apa yang terkait dengan dunia. Qala faqumtu minal hanut wa laysa syai'un abghadu ilayya minad dunya. Setelah itu langsung ana pas balik dari pasar tadi ke toko. Ketika saya masuk toko, di hati saya sudah tidak ada sesuatu yang saya benci kecuali dunia. Kullu ma ana fihi minal barakati wa du'a'i ma'ruf. Dan semua yang ada dalam diri ana ini, yakni kebaikan lah, sifat-sifat baik lah, itu semua berkahnya doanya Ma'ruf al-Karhi. Wa kana Sari rahimahullah awhadu zamanihi fil wara. Imam Sari As-Saqati ini termasuk satu-satunya orang yang paling warok di zamannya. Sifatnya wal ahwalus saniyah, dan halnya, keadaannya beliau ini luar biasa tinggi. Wa ulumut tauhid wa ilaihi yatamanna aktsaru masyayikh di Baghdad. Dan ilmu tauhidnya beliau juga tinggi, luar biasa. Asban, semua itu daripada penduduk-penduduk Baghdad, guru-guru Baghdad itu ngambil dari beliau. Qala al-Junaid ma ra'aitu a'badu min as-Sari. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, saya tidak pernah lihat orang yang paling bagus ibadahnya, paling bagus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada Imam Sari As-Saqati. Atat alaiha 98 sanah ma ru'ya muttaji'an ila fi 'allati illatil maut. Dia ini hidup kurang lebih 98 tahun. Tidak pernah saya lihat beliau ini muttaji' itu telonjor, berbaring, kecuali ketika dibaringkan meninggal dunia. Qala al-Junaid aidan akhadha Sari jildatu dir'a famuddaha falam tamut. Summa qala izzatullah ta'ala law qultu inna hadha jildun yasbatu ala hadha al-'idam min mahabbatih la sadaq. Pernah suatu waktu Imam Junaid ini bilang berusaha Imam Junaid ini njupit kulitnya Sari As-Saqati tadi. Tapi tidak bisa, Bang. Tetap melekat, Bang. Mau dicupit sampai muncul, tapi tetap melekat. Kemudian beliau bilang, demi Allah, apabila kau katakan kulit ini melekat pada tulang ini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benar. Jadi
Jadi dia sudah nyubit kulitnya sekuat mungkin biar lepas, tapi tidak lepas-lepas. Nah, kemudian Imam Sa'di As-Saqati bilang, kalau kau bilang ini kulit cinta melekat sama daging, ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala, memang karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul. Ini menggambarkan kuatnya cintanya Imam Sa'di As-Saqati, mahabbahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Diapakan itu masih semua tubuhnya tidak bisa diutak-utak. Summa ghusya alaihi fadara'a wajhahu ka'annahu kamal masyruq wa nasari bihi adimah. Kemudian habis kejadian itu itu mukanya Imam Sa'di As-Saqati itu merinding. Habis ngomong tentang mahabbah itu merinding, semaput. Kemudian beliau pingsan. Kemudian bangun dari pingsannya, mukanya itu tambah bercahaya sampai kayak bulan. Dan memang kulitnya Imam Sa'di As-Saqati ini putih. Waqala aidan sami'tu Sari yaqul a'rafu at-tariqatul mukhtasara iqsada ila al-jannah faqultu lahu ma huwa qala la tus'alu man ahada syai'an min ahadin syai'an wa la ta'khudhu min ahadin syai'an wa la yakunu ma'aka syai'un tu'ti ahadan. Pernah ditanya juga kepada Imam Sa'di As-Saqati, saya pernah dengar Sa'di As-Saqati bilang, saya ini tahu jalan pintasnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanyai, apa itu jalan pintasnya? Kemudian beliau jawab, jangan jangan memohon sesuatu apapun kepada orang. Dan jangan mengambil apapun dari orang. Maka wala yakunu ma'aka syai'un tu'ti ahadan. Maka tidak ada yang akan ngasih kau satupun ketika kau memohon sama orang atau ngambil seseorang, kecuali semua apa yang diminta, apa yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sami'tuhu yaqul astahi an amut bi bildan ghairi Baghdad. Fa qala wa lima dzalika qala akhafu an la yaqbalani qabri fa'aftadahu. Dia pernah juga ngomong, saya ini ingin mati, saya ini malu kalau ingin mati. Kayak ini kok mati itu malu, mau mati itu malu. Apalagi di luar kota Baghdad. Kenapa kok mau mati makhluk malu apalagi di luar kota Baghdad? Lihat jawabannya beliau, saya ini takut kubur saya tidak menerima saya. Sehingga saya dipermalukan di muka umum. Maksudnya ya tidak mungkin ya setelah Imam Sa'di As-Saqati kubur tidak mau menerima. Tapi ini menunjukkan ketawaduannya beliau. Takut nanti akhirnya saya pas mati kubur tidak nerima saya akhirnya dipermalukan. Ahsan, lebih baik dipermalukan di kota Baghdad daripada di luar kota Baghdad. Wasami itu yaqul Allahumma mahma azabtani bi syai'in fala tu'adzibni bi dhullil hijab. Ya Allah, pernah beliau berdoa, ya Allah, kalau engkau ini mau mengadab saya dengan sesuatu, jangan adab saya dengan saya dihijab antara saya dengan dirimu. Azab yang lain tidak apa-apa, tapi jangan dihijab antara saya dengan dirimu. Dakhaltu alaihi yawman wa huwa yabki. Faqultu lahu ma yubkika? Faqala ja'atni al-barihah sabiyyah. Faqalat ya abati, hadha laylatun harra wa hadha al-kafus a'laqahu hahuna hatta yabrud. Fa akhadathu min yadihi fanimtu wa ra'aytu jariyatun min ahsanil khalq qad nazalat minas sama'. Faqala liman anta? Aqalat liman la yashrab al-ma' al-mabrud fil kizan wa tanawaltu al-qaus fa darabtu bihi al-ard. Nah, satu waktu saya ini masuk ke rumahnya Sa'di As-Saqati. Beliau dalam keadaan nangis. Ditanya, kenapa yang menyebabkan nangis engkau wahai Imam Sa'di As-Saqati? Dijawab, suatu waktu pernah masuk sama saya ke ruangan saya ini, ke tempat saya, anak saya perempuan. Anak saya perempuan bilang, Abah, wahai abahku, ini malam panasnya luar biasa. Nah, kemudian ini tempat air minum, cantolno di luar, biar dingin, jadi minumnya seger. Nah, akhirnya sama Imam Sa'di As-Saqati diambil, dulu kan pakai kulit ya, terus dicantolkan di depan biar dingin. Nah, kemudian sampai dicantolkan di depan, buat persiapan airnya biar dingin, tidur Imam Sa'di As-Saqati. Ketika tidur, Imam Sa'di As-Saqati mimpi ketemu bidadari. Wah, cantik luar biasa. Tidak pernah orang lihat cantiknya kayak orang ini. Nah,
Terus Imam Syariah As-Saqati tanya sama ini tadi perempuan cantik tadi, ini bidadari tadi. Liman anta? Buat siapa ente ini? Syariah ini perempuan cantik ini. Perempuan cantik ini bilang faqalat liman la yasrabul ma'al mabrud fi kizan. Untuk orang yang tidak minum di tempat air yang dingin nanti. Jadi nyediakan air tadi itu buat dingin, dimimpeni perempuan cantik. Ini ente buat siapa? Ente tidak, karena ini buat orang yang tidak mau minum air dingin di ketika musim panas, tidak memanjakan diri. Betanawal tulkos fadarabtu bil ard. Habis itu saya bangun, tak ambil itu tempat airnya, tak pecah. Qala Junaid fara'aitul kharz hazbun maksur lam ya'rifhu wa lam yamassu hatta 'afa alaihi turab. Betul kata Imam Junaid, ketika saya ke rumahnya itu saya lihat bekas-bekas pecahan-pecahan tempat air tadi dan belum dibersihkan. Kejadiannya berarti baru aja. Min kalami Hisari radhiyallahu taala anhu at-tasawuf ismu silsilatil ma'an wa huwa alladhi la yudfi an-nura ma'rifata nuri wara'ihi wa la yatakallamu bi batini fi ilmi yanqusuhu alaihi dhahir al-kitab was sunnah yanquduhu alaihi dhahir al-kitab was sunnah wa la tahmilhu al-karamati ala hataki astaril maharimi lillahi ta'ala. Dari kalamnya Imam Syariah As-Saqati, beliau pernah berkata, tasawuf itu terdiri dari 3 makna. Yang pertama, tidak mematikan cahaya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cahaya warok. Berarti waroknya dia tidak menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan warok yang dibuat-buat. Kemudian tidak ngomong, tidak berbicara ilmu batin yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Ngomongkan tasawuf tapi keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis. Khoyal, ngawur-ngawur, tidak sesuai dengan syariat. Kemudian tidak dan keramat tidak menjadikan dia haram atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya keramatnya dia itu tidak sampai menunjukkan sesuatu dia melakukan yang haram. Kayak misal contoh, wali masjid, dibilang wali masjid, tapi tidak sholat, itu bukan wali. Wali masjid, bolehkan orang tidak sholat, bolehkan orang tidak puasa, bolehkan orang, wes ini batal no puasamu, dan puasa wajib. Bolehkan orang meninggalkan sholat. Nah, itu keramat-keramat yang wali-wali yang tidak boleh diikuti. Bukan kayak gitu. Keramat-keramat kayak gitu tuh, wali-wali kayak gitu tidak perlu diikuti. Ini keramat-keramat yang menyebabkan kita melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jatuhnya bukan keramat, tapi apa itu? Satunya keramat itu kayak satu kelebihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan mendekatkan dia sama Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aqwal quwwah an taghluba nafsaka wa man ajaza an adabi nafsah kana min adabi ghairi ajzu. Kekuatan yang paling kuat dari diri seseorang itu adalah dia bisa mengalahkan nafsunya dia. Barang siapa yang tidak mampu beradab kepada dirinya, maka dia tidak mungkin bisa beradab kepada orang lain. Ini maksudnya pertama adalah orang yang paling kuat itu orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dia. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak mampu beradab kepada dirinya sendiri, berarti dia tidak bisa memperhatikan urusannya dirinya dia sendiri, maka dia tidak mungkin bisa memperhatikan urusannya orang lain. Tidak mungkin bisa mendandani adabnya orang lain, tidak mungkin bisa menekan orang lain. Min alamatil istidraj lil abdi ammahu an aibihi wa itla'uhu ala uyubin nas, dan termasuk daripada alamat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj. Istidraj itu kebalikannya keramat tadi. Satu kelebihan tapi yang menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Itu dia buta akan aibnya dirinya sendiri dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya orang lain. Tidak pernah lihat kekurangannya dirinya sendiri, tapi lihat kekurangannya orang lain terus. Wa kaifa yastanilul qalbal fakir wa huwa ya'kulu min malin man yaghisu fi mu'amalatihi. Bagaimana
seorang itu bisa bercahaya hatinya seorang fakir kalau dia makan dari harta yang menipu saat muamalah. Harta yang menipu, harta-harta yang masuk dalam diri kita yang itu ada haram, apalagi subhat, apalagi haram ya, tidak mungkin menjadikan hati itu bercahaya. Wa yu'alim wa yu'amilud dzulmah, dan hartanya itu juga dari kedoliman, yang diambil dari kedoliman. Wa akalatur risyah, dan suka makan suap. Hati tidak mungkin diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang muamalahnya suka nipu, kemudian yang muamalahnya mendolimi orang lain, dan yang terakhir adalah suka korupsi. Qala man sakana ila qaulin nasi fihi innahu waliyullah fa huwa fi yadihi nafsu asyaru. Wa salasatu minal alamati sakhatallahu 'alal 'abd kasratul 'ab wal istihza' wal ghibah. Beliau juga berkata, barang siapa yang senang dibilang dirinya ini wali Allah, maka ini sudah menjadi tawanan buat dirinya sendiri. Ini dia sudah tertipu dengan dirinya dia sendiri. Senang dibilang wali, senang dibilang keramat, yaitu dia sebetulnya ditipu dengan dirinya dia sendiri. Dan 3 tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala itu benci terhadap hambanya adalah yang pertama, hambanya ini suka main-main atas perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dibuat main. Wal istihza, banyak ngolok-ngolok orang, banyak ngerendahkan orang, termasuk alamat Allah Subhanahu wa taala benci terhadap hambanya. Wal ghibah, dan suka banyak ngerasani. Karena yaqul iyyakum wal mujawaratul aghniya wa qurra'il aswaq wal umara fa innahum yufsiduna kulla man jalasahum. Hati-hati, jangan suka berteman sama orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang zalim, orang-orang kaya yang nipu, orang-orang kaya yang muamalahnya tidak baik. Dan jangan suka berteman sama orang-orang qurra'ul aswaq wal umara. Orang-orang yang suka, sekarang kalau qurra'ul aswaq sudah ada ya, ngomong tapi tidak pernah mengamalkan. Bisanya ngomong tapi tidak pernah mengamalkan. Di depan gini, di belakang gini. Istilahnya kalau sekarang ceramah sama realitanya tidak sama, tidak sesuai dengan orang. Kemudian penjilat sama pemerintah, ulama-ulama yang penjilat sama pemerintah tidak perlu didekati. Fa innahum yufsiduna kulla man jalasahum. Karena orang-orang tadi itu ngerusak siapa yang duduk sama dia. Jadi majelis khair didatangi satu orang qurra tadi ini yang tidak baik. Qurra'ul aswaq tadi, qurra'ul umara tadi, ustadz yang dikatakan sebagai ulama su tadi ini, itu ngerusak majelis, ngerusak orang-orang yang ada di dalam situ. Datang satu orang buat penyakit banyak, akhirnya mendolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Wa ma ra'aitu syai'an ahbatu lil a'mal wa la afsadu lil qulub wa la asra'u fil halakil abd min qillati ma'rifatihi bi nafsi wa nadhara fi uyubin nas. Dan saya tidak pernah lihat satu amalan yang cepat mencabut pahala amal-amal baik seseorang dan merusak hati seseorang dan menyebabkan hamba ini cepat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada orang-orang yang suka melihat aibnya, sedikit melihat aibnya dia tapi banyak melihat aibnya orang. Sedikit melihat aibnya dirinya sendiri, banyak melihat aibnya orang. Itu menyebabkan amal kita rusak, hati kita rusak, dan kita cepat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yaqulu ad-dunya ufa'iyal qulubil ulama. Dunia itu seperti ular ganas bagi ulama-ulama ini. Wa sakharatul qulubil ibadi wal qurra, dan penyihir bagi hati-hatinya seorang yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang qurra, seorang duat. Tal'abu bihim kama yal'abu sibyanul qurra. Dunia ini mainkan kita sebagaimana anak-anak kecil itu main bola. Tendang sana, tendang sini, gol sana, gol sini, tidak ada selesainya. Karena yaqul
khaslatani yuba'idanil abdu minallah ada an-nafilati bitaji'il faridah wa amala bil jawarihi min ghairi sidqil qalb. Dua hal yang menjauhkan seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan sunnah-sunnah tapi melalaikan yang wajib. Mengerjakan yang sunnah-sunnah, melalaikan yang wajib. Ahsan sholat subuh berjamaah daripada kita sholat tahajud tapi subuhnya luput. Wa amalul jawarih min ghairi sidqi bil qalb. Beramal, jawarihnya beramal, badannya beramal, tapi hatinya kemana-mana, tidak benar dalam beramalnya dia. Dia melakukan amal soleh, tapi hatinya tidak baik. Nah, mungkin ada suudzon sama orang, kayak tidak ada himmah dalam beramal, kayak cuma sekedar ini, kayak itu dan teriak dan lain sebagainya. Wa kana yabki wa yaqulu qad ta'awwartu tariqas salihin wa qalla fiha salikun wa hajratul a'mal wa qalla fiha ar-raghibun wa rafadul haqq wa durusu hadzal amr fala arahu illa fi lisani kullil buttal yantiqu bil hikmah yufariqul a'mal qad istara syurul khas tamhadu ta'wilat wa atala bidzalikal asun. Kemudian beliau ini pernah nangis. Ditanya, kenapa? Terus habis nangis itu beliau ngomong ketika nangis, qad ta'awwaratu tariqus salihin. Ini menjadi sulit jalan itu orang-orang ke jalannya orang-orang soleh, karena sedikitnya orang-orang yang menempuh jalannya orang-orang soleh. Wajratil a'mal, amal-amal soleh ini sudah mulai ditinggalkan sama orang-orang. Wa qalla fiha ar-raghibun, sedikit orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafadul haq, suka menolak kebenaran. Wa durusu hadzal amr fala arahu illa fi lisanin kullil batil. Yang ada hanya pembelajaran teori aja. Tahu teorinya ini sunnah, wajib, dapat pahala banyak, dapat amalan banyak, dapat ganjaran banyak, tapi tidak diamalkan. Fala ulahu illa fi lisani kulli batil. Tidak kita temukan kecuali dari mulut-mulut orang yang batil tadi. Ya, misalnya ngomong toh tidak bisa ngamalkan. Yantiqu bil hikmah, kalimatnya bagus, ucapannya hikmah bagus, yufariqul amal, tapi tidak pernah beramal. Tidak ceramah bagus, tidak menyampaikan hikmah bagus, tapi tidak pernah diamalkan apa yang disampaikan. Kaliftara syarul khas, mengumbal rukhsah-rukhsah agama. Masyarakat dikasih rukhsah yang banyak, sampai akhirnya masyarakat ini bingung. Ini yang sebetulnya boleh apa enggak? Ini sebetulnya haram apa enggak? Dikasih rukhsah yang sampai orang ini tidak paham. Ini sebetulnya ini bisa diamalkan enggak? Kayak gini. Makanya kalau orang-orang dulu itu, kalau rukhsah, rukhsah, jangan semua diumbar ke masyarakat. Takutnya nanti apa? Dia jadi ngampangkan agama. Karena rukhsahnya ini tidak kuat, boleh dipakai tapi tidak boleh sering-sering, akhirnya dipakai sering-sering. Jadi harus lihat situasi dan kondisi. Watamhadu ta'wilat. Akhirnya kalau sudah mulai nyebar rukhsah yang terlalu banyak, sehingga timbul penafsiran-penafsiran yang salah, yang keliru. Wa atala bidzalikal asun, dan menjadikan rukhsah bagi ahli-ahli maksiat. Ketika sudah dapat rukhsah banyak, orang-orang yang sering-sering maksiat dapat rukhsah banyak, dia untuk tidak mengerjakan amal-amal soleh yang mungkin banyak rukhsah di situ. Amal-amal fardu yang mungkin banyak rukhsah di situ. Summa yaqulu wahmah min fitnatil ulama wa garbah min khiratil ada. Lalu beliau berbicara betapa beratnya fitnahnya ulama dan betapa celakanya orang-orang yang kebingungan dan menjadikan bingung di masyarakat. Nah, jadi ulama-ulama ini fitnahnya itu besar kalau dia tidak menyampaikan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kemudian hanya bisa bicara teori tapi tidak bisa mengamalkan, tidak memberikan contoh yang baik, menyebarkan rukhsah yang membuat bingung masyarakat, itu termasuk fitnah buat diri ulama tersebut. Makanya yaqulu man ansa bi rabbih fid dulam nasyrat ghada lahu a'lam. Barang siapa yang menikmati ketenangan munajat dengan Tuhannya
di kegelapan malam, kelak akan dibentangkannya tanda-tanda kesenangannya, akan ditunjukkan sama dia tanda-tanda kesenangan. Wa kana yaqulu hadza zaman uzlah wa wahdah. Zaman sekarang ini lebih baik uzlah, sendiri, tidak usah banyak kumpul orang. Wa qala mundu salasina sanah ana fil istighfari min qawli alhamdulillahi marrah li'annahu qila lahu marrah. Saya ini semenjak 30 tahun itu saya mengistighfari ucapan alhamdulillah saya yang sekali. Ada orang-orang ini ya, saya asanatul abrar, saya aturul qarabin. Jadi menurut kita itu amal baik, tapi menurut dia ini ada kurangnya. Rabi' al-Adawiyah itu pernah bilang, istighfar kita itu masih perlu diistighfari. Karena sebab apa? Mungkin istighfar kita riya, mungkin istighfar kita tidak ikhlas, mungkin istighfar kita karena Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Sehingga amal istighfar itu masih cacat, perlu diistighfari lagi. Waqa'a harik di Baghdad. Suatu waktu pernah ada kebakaran di Baghdad. Wa najal hanud. Tokonya sahabat Sari As-Sakhathi ini selamat. Nadamai alal iradati li nafsi khairan mimma lil muslimin. Wa qala ana anduru fi anfi fil yawm kala wa kada marrah makhafatan an yakuna qad iswadda khaufan min Allah ta'ala mimma ata'atuhu. Kenapa kok istighfar alhamdulillahnya tadi ini di istighfari sama Sari As-Sakhathi. Saya punya alhamdulillah sekali, tak istighfari selama 30 tahun. Karena pernah suatu waktu itu di Baghdad ada kebakaran. Ada kebakaran, satu pasar kebakar kecuali tokonya Sari As-Sakhathi. Ketika dia selamat kebakaran, alhamdulillah. Toko ana selamat dari kebakaran. Tapi dia takut ketika dia mengucapkan alhamdulillah ini. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah ini, dia mensyukuri tokonya tidak kebakar, bersyukur juga teman-temannya tidak ada yang selamat dari kebakaran itu. Akhirnya sama dia diistighfari ucapan alhamdulillahnya dia. Kemudian qala man lam ya'rif qadran ni'am sullibaha min haitsu la ya'lam. Barang siapa yang tidak mengetahui kadar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka nikmat itu akan dicabut sebagaimana dia tidak mengetahui. Dikasih sehat tapi tidak mau tahu. Dibuat dengan tidak bersyukur, dibuat dengan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan dicabut nikmat sehat itu. Dikasih kaya, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupakan kewajiban ketika Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki. Ya sulibalah, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Wa qala qalilun fi sanah khairun min kathirin khairun fi sunnah khairun min kathirin fi bid'ah. Sedikit mengerjakan sunnah itu lebih baik daripada banyak mengerjakan suatu hal yang bid'ah. Ya, bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah syai'ah ya. Kaifa yaqulul amal ma'at taqwa? Kaifa yaqillul amal ma'at taqwa? Bagaimana itu amal bisa menjadi sedikit yang di situ ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal sedikit tapi di situ ada ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Tapi banyak amal di situ tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Wa man ata'a min fawqihi ata'ahu min dunihi. Barang siapa yang taat kepada yang di atas, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan taat kepada kita. Wal adabu terjemahanil akal, walisanaka turjumani qalbak, wajhaka mar'atun lil qalbak yatabayyanu ala wajhi ma yudmiruhul qalb. Terakhir itu adab yang kita punya itu terjemah dari akal kita. Kalau adab kita baik, berarti akal kita sehat. Lisan itu terjemahan hati. Kalau hati kita bersih, ya, yang diucapkan juga bakal baik. Dan wajah itu adalah kaca daripada hati kita. Kalau hati kita bersih, wajah itu sejelek apapun dilihat enak. Tapi kalau hatinya tidak bersih, seganteng apapun dilihat tidak enak. Ya tabayyanu ala wajhi ma yudmiruhu minal qalb. Yang disembunyikan di hati ini, apapun yang disembunyikan di hati itu akan tampak dari sinar wajah kita, dari tampak dari zahir wajah kita. Wallahu a'lam
bis-shawab. Bis yakfi satu. Imam Junaid kepanjangan. Tahlil ya.